Kalian tahu nggak sih apa itu bencana? Bencana adalah rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan manusia. Dan kalian tahu nggak sih apa itu bencana alam? Berikut adalah penjelasan mengenai bencana alam. Singkatnya, bencana yang terjadi tanpa campur tangan manusia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mitigasi bencana. Berikut adalah penjelasan mengenai mitigasi bencana. Intinya yaitu upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi mempunyai tujuan utama. Yang pertama yaitu mengurangi risiko bencana bagi penduduk alam, bentuk korban jiwa, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Yang kedua, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menghadapi serta mengurangi dampak dan risiko bencana sehingga masyarakat dapat hidup aman. Yang ketiga, menjadi landasan perencanaan pembangunan. Dan mitigasi mempunyai 4 fase siklus manajemen bencana. Yang pertama ada mitigasi, yang kedua ada kesiapsiagaan, yang ketiga ada respon, dan yang keempat ada pemulihan. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing fase siklus manajemen bencana. 2. Adaptasi penanggulangan bencana alam. Adaptasi bencana alam adalah penyesuaian sistem alam dan manusia terhadap stimulus bencana alam nyata atau yang diharapkan tidak ada dampak-dampaknya yang menyebabkan kerugian atau mengeksploitasi kesempatan-kesempatan yang memberi manfaat. Berikut ancaman-ancaman bencana alam yang membahayakan manusia. Pertama, ancaman ilmiah. Proses atau fenomena alam yang berupa tanah longsor, tanah bergerak yang bisa menyebabkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak kesehatan lain. Kerusakan harta benda, hilangnya penghidupan dan layanan gangguan sosial dan ekonomi atau kerusakan lingkungan. Yang kedua, bencana biologis. Proses atau fenomena bersifat organik atau yang dinyatakan oleh faktor-faktor biologis termasuk keterpaparan terhadap mikroorganisme yang bersifat patogen, toksin, dan bahan-bahan biotik yang bisa menghilangkan nyawa, cedera, dan sakit atau dampak-dampak kesehatan lainnya. Yang ketiga ada ancaman geologis. Proses atau fenomena geologis berupa gempa bumi dan gunung meletus bisa mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak-dampak negatif lainnya. Yang keempat, ancaman hidrometeorologis. Proses atau fenomena yang bersifat atmosfer, hidrologis atau oceanografis berupa pemanasan global dan tsunami yang mengakibatkan hilangnya nyawa, cedera, atau dampak-dampak negatif lainnya. Dan yang terakhir adalah ancaman sosial alami. Fenomena meningkatnya kejadian peristiwa-peristiwa ancaman bahaya geofisik dan hidrometeorologis tertentu seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan. Baik, selanjutnya kita akan membahas usaha penanggulangan bencana. Tapi sebelum itu, apa sih usaha penanggulangan bencana itu? Penanggulangan bencana merupakan satu set doktrin yang bertujuan untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana alam atau bencana buatan manusia. Singkatnya, ini adalah upaya persiapan masyarakat untuk menghadapi bencana yang akan terjadi ke depannya. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, ini adalah 4 usaha penanggulangan bencana. Yang pertama, ada yang melalui edukasi. Yang kedua, ada yang melalui kearifan lokal. Yang ketiga, ada yang melalui pemanfaatan teknologi. Yang keempat, ada yang melalui partisipasi masyarakat dalam mitigasi bencana alam. Saya akan menjelaskan tentang lembaga penanggulangan bencana. Sebelum itu, apa sih lembaga penanggulangan bencana itu? Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitas.
Ada 4 lembaga penanggulangan bencana yang perlu kita ketahui. Yang pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Yang kedua, ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Yang ketiga, ada Badan SAR Nasional atau Basarnas. Yang keempat, ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Kita bahas satu persatu. Bisa dilihat di sebelah kanan saya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, serta melaksanakan penanganan tersebut mulai dari sebelum bencana, serta terjadi bencana, dan setelah terjadi bencana. Yang kedua, ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG. Tugasnya melaksanakan penelitian, penyelidikan, perekayasaan, dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi. Yang ketiga, ada Badan SAR Nasional atau Basarnas. Tugasnya penanganan musibah pelayaran, penerbangan, bencana atau musibah lainnya dalam upaya pencarian dan pertolongan saat terjadi musibah. Yang keempat, ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Tugasnya melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara dan geofisika sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.